Halo, selamat datang di channelnya Bu Ike. Di video kali ini, kita akan mencoba menurunkan rumus-rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus alfa ditambah beta. Oke, bagaimana caranya, bagaimana langkahnya? Saksikan dan kerjakan latihannya. Happy watching! Teman-teman semuanya, mungkin masih ingat bahwa jika ada sebuah titik, di sini misalnya titik A, dalam sebuah diagram Kartesius X dan Y, nah, titik A ini memiliki koordinat X, Y. Begitu ya teman-teman. X-nya yang mana nih? X-nya itu dari titik sumbu O ke titik A tersebut. Ini adalah X-nya. Kemudian Y-nya bagaimana? Y-nya juga sama, yaitu panjang dari titik O ke proyeksi titik A terhadap sumbu Y. Nah, karena di sini tidak ada nilainya, maka koordinat titik X itu merupakan X, Y, seperti itu. Nah, sekarang contohnya misalnya di sini ada sebuah diagram Kartesius. Ya, diagram Kartesius. Baik, Ibu geser. Misalnya ada sebuah titik di sini. Misalkan dia adalah titik B. Maka dengan cara memproyeksikannya ke sumbu X dan ke sumbu Y, berapakah koordinat titik B tersebut? Yaitu berapa X-nya? 2. Kita simpan di sini 2. Y-nya berapa? Oh, 3. Berarti koordinat titik B adalah di 2,3. Begitu ya teman-teman. Oke, baik. Sekarang di sini Ibu memiliki sebuah lingkaran di dalam koordinat Kartesius atau dalam diagram Kartesius. Nah, di dalam lingkaran ini coba perhatikan lagi. Anggaplah ini adalah sebuah lingkaran yang betul-betul bulat, betul-betul lingkaran. Sehingga jarak dari titik sumbu ini, sumbu lingkaran ke pinggir-pinggir lingkaran itu akan sama jumlahnya. Baik itu di OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, dan sebagainya. Di mana OA ini merupakan sebuah jari-jari. Baik, karena dia merupakan sebuah jari-jari, berarti OA itu merupakan radius ya, atau jari-jari, lambangnya R. Apabila kita mengingat kembali sebuah titik dalam diagram Kartesius, yaitu X, Y, berarti apabila Ibu meletakkan titik A di sini, berarti titik A koordinatnya berapa ya? Koordinat titik A itu X, Y. Tapi harus ada nilainya. Nah, kita perhatikan. Seperti yang tadi Ibu contohkan di diagram Kartesius ya. Yang ini. Yang ini. Nah, bagaimana dengan titik A di sini? Berarti kita lihat X-nya berapa? Oh, X-nya dari sumbu itu adalah R. Berarti kita ganti X-nya menjadi R. Nah, bagaimana Y-nya? Kita proyeksikan terhadap Y. Tek, 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 tek. Oh, dapatnya 0. Berarti titik A dalam koordinatnya atau titik A dalam diagram Kartesius memiliki koordinat R, 0. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam lingkaran itu
kita tempatkan titik B di sini. Oh, begitu. Kalau titik B kita tarik garis ke sumbunya, itu adalah O. Nah, berapa ya titik B dalam diagram Kartesius ini? Koordinatnya berapa ya? Seperti biasa kita proyeksikan terhadap X, dapat nilai di sini. Dan kita proyeksikan terhadap Y, dapat nilai di sini ya. Ini juga sama. Sekarang B ini, titik B ini memiliki koordinat berapa ya? X, Y. X-nya berapa ya? Dan Y-nya berapa ya? Nah, apabila OB ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka kita harus mengingat mengenai aturan sinus kosinus dalam sebuah segitiga siku-siku. Jika di sini ada segitiga AOC, AOC, kemudian di titik O ini kita merupakan sudutnya adalah alfa. Nah, maka aturan sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miringnya. Sisi depannya yang mana ya? Oh, sisi depannya adalah ini. Sisi depan sudut adalah AC, ya kan? Sisi miringnya mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah OC. Nah, OC. Begitu. Nah, jadi kalau begitu kita apabila sinus alfa, maaf ini adalah sinus alfa. Sinus alfa ini adalah AC dibagi OC, maka kalau kosinus gimana ya? Kosinus alfa itu garis samping dibagi garis miringnya. Berapa garis samping nih? Garis sampingnya adalah OA di samping sudut. Samping sudut adalah OA. Kita tulis OA, miringnya OC. Oke, baik. Dari persamaan ini teman-teman bisa nyatakan bahwa apa ya? Bahwa OC berapa OC? Atau AC berapa AC? Yang depan ini berapa ya AC? Oke, baik. Dengan dikali silang, AC itu akan menjadi ini kali silang. AC berarti OC dikali sinus alfa. Sinus alfa. Nah, gimana dengan OA nih yang sampingnya? Garis sampingnya itu berapa ya? Tinggal OC dikali dengan kosinus alfa. OC dikali dengan sinus alfa. Nah, begitu teman-teman. Nah, apabila kita melihat aturan trigonometri ini, aturan sinus dan kosinus alfanya, kita terapkan ke sini. Coba berarti titik B untuk koordinat X-nya berapa? Nah, untuk X itu kan mendatar. Berarti dia di samping ya, di samping. Nah, kalau titik Y, berarti kan ini ya di depannya ya. Nih, kalau diproyeksikan kan di sini. Coba perhatikan. Nih, garis ini sama dengan garis depan ini, ya kan? Maka untuk titik X, titik B, untuk koordinat X-nya yaitu X-nya itu kan berarti yang sisi samping ya. Nah, coba perhatikan kalau yang sisi samping itu tadi yang mana ya? Sisi samping itu adalah yang OA, ya kan? Nih samping nih. Yang samping itu adalah yang OA. Berarti kalau misalnya kita mencari yang sampingnya itu adalah OC. OC-nya adalah sisi miring. Nah, kalau di sini sisi miringnya apa? OB, betul. Kalau di sini
titik ibu ke bawahnya akan sama dengan sisi miringnya itu OB. Nah, dikali apa kalau yang samping? Kali kosinus alfa. Maaf ini agak salah. Kosinus alfa. Nah, begitu ya. Nah, sekarang untuk titik Y-nya, koordinat di titik Y-nya berapa ya? Nih, yang Y itu adalah sisi depan. Ingat sisi depan tuh. Sisi depan. Oh, sisi depan itu adalah miring kali sinus alfa. Tuh, miring kali sinus alfa. Sisi miringnya apa? OB. Oke, kita tulis lagi OB. Kali apa? Kali sinus alfa. Tuh. Nih, begitu ya teman-teman. Oke, baik. Kalau begitu, berarti koordinat titik B itu adalah di OB kosinus alfa, OB sinus alfa. Baik, mari kita tulis bersama-sama. Tulis di sini ya. Koordinat titik B itu adalah nih, yang X dulu yang kita sebutkan kan? Berarti OB kosinus alfa, OB kosinus alfa, koma Y. Y-nya berapa? OB sinus alfa. OB sinus alfa. Tuh, titik B ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. OB ini panjangnya berapa sih? Ingat, apabila ada garis dari titik pusat segitiga atau titik sumbunya segitiga, titik tengahnya segitiga, ditarik ke garis pinggirnya, itu merupakan sebuah jari-jari. Berarti OB itu bernilai R. Berarti kita bisa mengganti OB menjadi R. Sehingga titik B itu akan bernilai R kosinus alfa, R sinus alfa. Oke, baik teman-teman. Apabila tadi kita sudah menentukan titik A, titik B, nah sekarang bagaimana kalau ada titik C di sini? Nah, titik C tersebut membentuk sudut beta terhadap garis OB. Baik, kita tulis kembali ya bahwa sudut yang dibentuk oleh OB terhadap OA itu ada apa tadi ya? Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah koordinat titik C itu berapa ya? Sama seperti titik-titik sebelumnya, kita harus memproyeksikan titik C ini ke mana? Ke X ya, berapa di sini. Kemudian yang ini juga berapa di sini titik Y-nya. Oke teman-teman, nah seperti biasa bahwa tadi yang sudah Ibu kerjakan bahwa titik depan itu dipakainya adalah sisi miring dikali sinus alfa. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah sisi samping, yaitu sisi miring dikali kosinus alfa. Oke, baik, coba perhatikan. Untuk yang titik C, nah di sini berarti untuk X-nya itu adalah titik samping sudut ya. Nah, tapi sudutnya itu kan harus dari titik ini ya. Tuh, dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini teman-teman sudutnya. Berarti sudutnya bukan beta lagi untuk titik C, tapi sudutnya itu adalah alfa ditambah beta ya. Gitu. Kenapa alfa ditambah beta? Yaitu lihat sudut untuk titik C ini kita harus melihat sudut yang dibentuk oleh AOC. Berarti kalau AOC kan dari sini ke sini teman-teman. Sementara nilai beta itu hanya dari BOC.
Nah, kita harus mencari tahu sudutnya itu AOC. Berarti AOC adalah alfa ditambah dengan beta. Begitu. Nah, sekarang kita harus menentukan proyeksi titik C ini terhadap sumbu X yang akan kita tentukan sebagai koordinat titik X. Maksudnya koordinat titik C pada sumbu X, begitu ya. Ingat tadi kalau misalnya untuk C X, Y begitu. Kalau untuk titik X berarti kan sampingnya ya. Ingat kalau yang sampingnya itu adalah tadi kosinus ya, sisi miring. Nah, sisi miringnya dikali kosinus alfa. Oke, baik. Kosinus alfa. Nah, di sini sisi miringnya apa tuh? Ya kan tuh. Kalau ibu gambarkan lagi tuh, gambarnya tuh kayak gini. Terus ada alfanya, ada betanya. Nah, yang saya itu. Tuh. Tuh. Ya kan? Ini titik C. Ini adalah X-nya. Kemudian ini adalah Y-nya. Nah, titik sampingnya itu adalah sisi miringnya, yaitu OC. OC di sini coba perhatikan. OC itu adalah jari-jari. Jadi kita bisa tuliskan bahwa sisi miringnya adalah jari-jari. Tadi kan jari-jarinya sudah diketahui bahwa jari-jari itu adalah R dari kali kosinus. Biar tidak sama kalinya seperti X, maka ibu kasih dot ya. Nah, kasih kosinus alfa. Oh, kosinus alfa, benar kosinus alfa. Ingat, kosinus sudut maksudnya ya, kosinus sudut. Ingat sudutnya itu alfa ditambah beta. Gitu. Karena sudut yang dibentuk itu alfa ditambah beta. Bagaimana Bu untuk koordinat Y-nya? Koordinat Y-nya itu sama aja. Miring, sisi miring dikali sinus alfa atau sinus sudut maksud ibu. Sinus sudut, dimana sudutnya itu bukan alfa, tapi sudutnya itu adalah alfa ditambah beta. Oke, kita ganti sisi miringnya dengan R, maka R dikali sinus alfa ditambah dengan beta. Seperti itu teman-teman. Sehingga kita bisa tentukan bahwa titik C itu adalah R, X dulu ya di tulisannya ya. R kosinus alfa ditambah beta. Koma, ingat koma. Oh, karena tidak muat, ibu tulis ke bawah ya. Koma R, lihat sinus R sinus alfa ditambah beta. Begitu teman-teman. Oke, baik. Tadi titik A sudah diketahui, titik B sudah diketahui, titik C pun sudah diketahui. Oke, silakan teman-teman bisa tanyakan ke ibu langsung di video ini ataupun via Japri. Nah, sekarang teman-teman, di sini ibu memiliki titik selanjutnya, yaitu titik D. Titik D ini memiliki sudut yang sama dengan BOC, yaitu beta. Tapi karena arahnya ke bawah, di bawah, nah di sumbu nih ke sumbu Y negatif, maka ibu katakan sudutnya ini minus beta. Meskipun sama dengan BOC, tapi sudut AOB tandanya minus karena dia ke bawah ya. Nah, baik, sama seperti biasa. Berapa sih koordinat titik D? Nah, sama seperti tadi. Kita proyeksikan titik B ini terhadap X. Nah, ini adalah XB-nya atau koordinat X untuk titik B. Kemudian kita proyeksikan
terhadap Y, sehingga di sini adalah titik, ya maksudnya bukan titik, di sini adalah koordinat Y untuk titik D, begitu ya. Coba ibu tebalkan lagi ya biar terlihat ini adalah D. Gitu ya. Nah, sekarang nilai dari koordinat titik D berapa ya? Ingat, untuk yang X itu adalah sisi miring. Nah, sisi miringnya kan pasti OD. OD itu adalah jari-jari. Jadi R. Ingat, kalau yang X itu kosinus apa sinus tadi? X itu adalah kosinus, sementara Y adalah sinus. Baik. X adalah R kosinus sudut, ya kan? Nah, coba perhatikan sudutnya apa ya? Sudutnya itu adalah beta. Oke, baik. Kita tuliskan R kosinus beta. Loh, Bu, di sini minus beta. Ya, minus beta ya. Nah, teman-teman semua, karena kan sudut beta ini ada di kuadran 3. Apa itu kuadran 3? Dari sebuah lingkaran kita bedakan atau kita bagi menjadi 4. Nah, sudut antara 0 sampai 90 itu dinamakan kuadran 1. Kemudian wilayah atau daerah dari 90 sampai 180 itu dinamakan kuadran 2, dan seterusnya, yaitu apabila daerah antara sudut 180 derajat sampai 270 itu dinyatakan kuadran 3, dan yang terakhir adalah kuadran 4, di mana sudut daerah yang dibentuk oleh sudut 270 sampai 360. Kenapa, Bu, di sini tiba-tiba kosinusnya jadi positif beta bukan minus beta? Dikarenakan di kuadran 4 ini kosinus akan bernilai positif, seperti itu. Makanya di sini kosinus beta, tidak kosinus minus beta. Oke, baik. Sekarang kita tentukan yang koordinat Y untuk titik D. Ingat tadi kalau yang Y itu adalah sisi miring dikali dengan apa tadi? Sisi miring dikali dengan sinus sudut. Baik. Jari-jari garis dikali sinus sudut. Nah, sinus sudutnya berapa? Minus beta. Tapi bagaimana, Bu? Di sini sinusnya positif apa negatif? Dikarenakan di kuadran 1, 2, 3, 4 ya, di kuadran 4 ini hanya kosinus yang bernilai positif, maka selain kosinus berarti nilainya negatif. Otomatis di sini sinusnya minus beta. Begitu, teman-teman. Oke? Clear ya? Berarti kalau begitu untuk titik D koordinatnya berapa ya? Titik D itu ada di X-nya dulu sebutin, yaitu R kosinus beta. Tulis di sini. R kosinus beta, koma. Y-nya berapa ya? Y-nya adalah R. Sinus, ingat, minus beta. Nah, ini adalah koordinat titik D. Ini adalah koordinat titik D. Oke, baik, apabila kita gabungkan ya, titik A-nya sudah didapat tadi, titik B-nya sudah didapat tadi, titik C-nya sudah didapat tadi, maka akan didapatkan seperti ini. A, B, C, D. Mohon maaf ini salah garis ya. Yang benar ada garis ini. Nah, ini ibu kasih kali yang ini karena salah. Oke ya, teman-teman. Nah, dengan menggunakan rumus jarak 2 titik, jika jarak AB ditentukan nilainya berapa, maka AB kuadrat akan sama dengan XB atau koordinat X titik B dikurangi koordinat X titik A.
jangan lupa dikuadratkan, kemudian ditambah dengan YB, Y pada titik B dikurangi Y pada titik A. Oke, coba perhatikan. Sekarang kita cari jarak AC. Kenapa harus jarak AC? Coba kita ikutkan saja ya. Jarak AC. Kenapa Bu harus jarak AC yang ditanyakan? Kenapa nggak jarak BC aja? Nah, coba teman-teman perhatikan segitiga AOC ya. AOC Ibu akan kasih arsir. AOC. Ya kan? Ini AOC. Besarnya segitiga AOC itu akan sama dengan segitiga BOD. BOD Ibu kasih titik-titik. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita melihat kedua segitiga ini sama, maka dengan hukum kongruen dan kesebangunan, kongruen lah ya, karena kalau sebuah segitiga kongruen berarti menandakan segitiga itu sebangun dan sama besar, baik itu sudut maupun jari-jari atau maupun jarak sisi pada kedua segitiga tersebut. Berarti ketika dua buah segitiga yaitu AOC dan DOB kongruen, maka garis OA akan sama dengan OD. Akan sama juga garis CA dengan BD atau garis AC dengan BD. Maka kita akan mencari atau menyamakan BC AC dengan BD. Berapa jaraknya? Dengan menggunakan rumus jarak dua titik, maka kita cari AC dulu ya. Berarti X pada titik C dikurangi dengan X pada titik A, jangan lupa dikuadratkan, ditambah ya teman-teman, titik Y pada C dikurangi dengan Y pada A, dikuadratkan, jangan lupa. Sekarang X pada titik C, wah X pada titik C tuh, ini ya, kita tuliskan kembali. R kosinus alfa ditambah beta. Oke, kita kurung kurawal dikurangi XA. X pada titik A adalah R. Tulis di sini. R. Ya, teman-teman ya. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah ya, teman-teman. Y pada titik C tuh R sinus R sinus alfa ditambah beta dikurangi Y pada A. Y pada A adalah 0. Kalau 0 ya sudah, kita nggak usah tuliskan apa, boleh tuliskan aja. Jangan lupa dikuadratkan ya, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian teman-teman, jika sudah seperti ini, teman-teman ingatkan persamaan kuadrat. Apabila X ditambah Y dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y ditambah Y kuadrat. Tapi kalau X minus Y gimana teman-teman? Yaitu X kuadrat minus 2XY dikuadratkan plus Y kuadrat. Nah, di sini minus kebetulan ya. Minus, jadi pakainya yang ini. Oke, kalau begitu X-nya yang mana? X-nya adalah R kosinus alfa ditambah beta, begitu ya. Sama dengan tanda kurung R kuadrat kosinus kuadrat alfa ditambah beta min, karena minus min, 2R kosinus alfa ditambah beta dikuadratkan tuh,
tambah R kuadrat. Dikuadratkan R kuadrat kali sinus kuadrat alfa tambah beta. Oke, baik. Sekarang kita kumpulkan yang kuadrat semua tuh. Kita kumpulkan yang kuadrat semua ya. Yaitu ada R kuadrat, ada kosinus kuadrat alfa tambah beta. Ya kan? Ini yang sama tuh kita buletin ya. Ini kita gabungkan. Kita gabungkan. Oke, baik. Biar terlihat saat ibu geser. Oke. Baik ya. Ibu gabungkan. Kemudian R kuadratnya dikeluarkan. Maka akan seperti ini. R kuadrat kosinus alfa kuadrat tambah beta akan seperti ini. Kemudian ini sinus. Nah, seperti ini. Kenapa, Bu? Ya, kita karena kosinus kuadrat alfa tambah beta memiliki R kuadrat dan sinus kuadrat alfa tambah beta memiliki R kuadrat juga. R kuadratnya kita keluarkan, maka sisa kosinus kuadrat ditambah sinus kuadrat dikurangi 2R kosinus alfa ditambah beta. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, teman-teman, sampai sini. Oke, sekarang teman-teman ingatkan kalau kosinus kuadrat X ditambah dengan sinus kuadrat X, maka itu hasilnya adalah 1. Berarti kosinus alfa tambah beta dikuadratkan ditambah sinus kuadrat alfa tambah beta itu juga sama dengan 1. Maka akan sisa adalah R kuadrat kali 1 ya R kuadrat. Kemudian minus 2R kosinus alfa ditambah beta. Kemudian ditambah R kuadrat. Tuh, R kuadratnya ada berapa? Ada 2, makanya kita tuliskan 2R kuadrat min 2R kosinus alfa ditambah beta. Begitu teman-teman. Oke, ini adalah AC kuadrat. Nah, sekarang berarti AC kuadrat itu akan sama dengan BD. Loh, Bu, ngapain kita harus samakan BD sama AC? Karena kita pengen tahu yang namanya kosinus alfa ditambah beta itu berapa gitu ya. Kan judulnya juga adalah rumus trigonometri. Rumus trigonometri tadi apa? Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut untuk rumus kosinus alfa ditambah beta, begitu. Oke ya, sekarang kita harus mencari BD ya teman-teman. Kita harus mencari BD. Nah, seperti tadi juga dengan menggunakan rumus jarak 2 titik, berarti rumus BD ya teman-teman. Sekarang BD kuadrat itu akan sama dengan XD min X pada B dikuadratkan dijumlahkan Y pada D dikurangi Y pada B dikuadratkan. Nah, seperti itu. Kita masukkan titiknya. XD, X pada D, R kosinus alfa. Jadi kita masukkan R kosinus alfa, X pada B, R kosinus alfa juga. Oh, kosinus alfa gitu. Oh, teman-teman,
ini bukan R kosinus alfa ya, tapi beta. Ingat nggak tadi yang D itu? Yang D, mana yang D ya teman-teman? Sebentar, ibu akan mencari yang B. Tuh, nih, tuh, bahwa di titik D itu, di titik D, R kosinus beta. R kosinus beta. Ini juga R kosinus beta ya. Oke. R kosinus beta. Min XB-nya itu adalah R kosinus alfa. R kosinus alfa dikuadratkan ditambah YD R sinus minus B. Min YB-nya adalah R sinus alfa. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, baik, ininya copot. Sekarang menggunakan rumus persamaan kuadrat, berarti R kuadrat kosinus kuadrat beta min 2 R kosinus beta. R-nya ada berapa tuh? R-nya ada 2, jadi kuadrat kosinus beta kosinus alfa ditambah R kuadrat kosinus kuadrat alfa ditambah, kurungin ya, ditambah R kuadrat sinus kuadrat beta, sinus kuadrat beta min 2, tuh R-nya ada 2 R kuadrat. Oke, baik, ibu akan timpain di sini ya, biar terlihat semuanya. Oke, 2R kuadrat sinus alfa sinus beta ditambah R kuadrat sinus kuadrat alfa. Begitu kurungnya. Oke, baik teman-teman. Pasti ada pertanyaan, Bu, kenapa di sini kan betanya minus, kok ke sini adalah positif ya? Oke, baik. R dikuadratkan R kuadrat. Min sinus B, kan sinus minus B akan sama dengan min sinus B. Berarti kalau dikuadratkan minnya positif kan, jadi sin kuadrat B. Nah, ini min, nah harusnya di sini adalah positif. Min kali min adalah positif. Begitu. Plus positif 2 pangkat R, 2 kali R pangkat 2 dikali sinus alfa dikali sinus beta. Ini kenapa positif? Karena di sini alfa ya, sinusnya alfa dan ini adalah negatif. Oke, clear ya sampai situ. Nah, kemudian setelah ini ya teman-teman, kita kelompokkan yang sejenis kuadrat dengan sudut yang sama disatukan. Contohnya apa? Nih, yang ibu bulati, yang ibu beri bulatan ini. Nih, ini minus ya, jangan lupa. Ini harus dikelompokkan dengan yang kuadrat juga. Nah, begitu. Kemudian apabila ini ditambah, ingat kosinus kuadrat beta ditambah dengan sinus kuadrat beta akan sama dengan 1, berarti akan menyisakan R kuadrat. Kita tulis R kuadrat saja, ya kan? Kemudian mana lagi yang sama? Nah, yang sama ibu kasih garis bawah, ya kan? Sama dengan ini. Tuh. Jadi tinggal menyisakan
1 kali R kuadrat adalah R kuadrat. Nah, sekarang tinggal apa teman-teman? Tinggal sisanya min 2R kuadrat kosinus beta kosinus alfa ditambah dengan 2R kuadrat sinus alfa sinus beta. Nah, oke teman-teman, kita satukan yang sama. R kuadrat ditambah R kuadrat adalah 2R kuadrat. Di sini kita karena kosinus beta kosinus alfa ada R kuadratnya, 2R kuadratnya kita kumpulkan. Oke, di sini kita positif saja ya. Berarti kalau 2R kuadrat dikurungnya itu apa? Nih, ini kan negatif, berarti kosinus ya minus. Kosinus beta kosinus alfa. Nah, karena di sini positif berarti ini positif. Berarti di sini positif sinus alfa sinus beta. Begitu teman-teman. Nah, setelah ini kita samakan tuh BD kuadrat. BD kuadrat itu akan sama dengan AC kuadrat tadi ya. Nah, BD kuadrat kita tulis dulu deh. 2R kuadrat ditambah R kuadrat min kosinus beta kosinus alfa ditambah sinus alfa sinus beta. Oke, tadi AC-nya berapa ya? Coba kita cari. Kita lihat kembali AC-nya tadi berapa ya? AC-nya berapa tadi? AC itu adalah, oh iya, AC itu tadi, kita terus lagi. AC itu tadi adalah nih, AC itu adalah 2R kuadrat dikurangi 2R kosinus alfa ditambah beta. Oke, baik. Kita selesaikan. Oke ya. Oke, maaf, di sini adalah 2R kuadrat ya, tuh. Oke teman-teman, nih. Nah, teman-teman, ini 2R ya. Coba kita periksa lagi ya, yang tadi yang AC itu X kuadrat, berarti R kuadrat kosinus kuadrat alfa tambah beta. 2X ya, 2X-nya kan R. 2R kosinus alfa beta kali R. Berarti di sini 2R kuadrat ya, teman-teman. Tuh, di sini ya. Kita ganti ini. Oke. Maaf ya. Ini juga kuadrat, ini juga kuadrat gitu. Maka ke sini kita kuadrat juga. Gitu. Nah, setelah ini coba perhatikan teman-teman. Di sini ada 2R kuadrat, di sini ada 2R kuadrat. Apabila 2R kuadrat ini pindah ruas ke sini, berarti otomatis 2R kuadrat yang di sini akan saling menghilangkan dengan yang di sini. Kita coret. Nah, kemudian akan sisa apa? Akan sisa 2R kuadrat dikali min kosinus beta kosinus alfa ditambah sinus alfa kali sinus beta sama dengan min 2R kuadrat kosinus alfa tambah beta, ya kan? Nah,
Perhatikan, ini juga bisa kita coret. Kenapa? Karena di luar sini ada 2R kuadrat, di sini juga ada 2R kuadrat. Sisa apa teman-teman? Sisa minus kosinus beta kosinus alfa ditambah sinus alfa sinus beta akan sama dengan tuh, jadi kosinus alfa ditambah beta. Oh, jadi begitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kosinus alfa tambah beta itu akan sama dengan sinus alfa sinus beta dikurangi kosinus alfa kosinus beta. Nah, inilah yang dari tadi kita cari. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada soal ya, ada soal 75, apabila ada soal kosinus 75 derajat itu berapa ya? Kosinus 75 derajat itu kita harus melakukan yang pertama itu adalah menyusun sudut 75 ini, yang merupakan gabungan dari sudut istimewa, sudut-sudut istimewa. Nah, contohnya di sini 75 derajat itu adalah gabungan sudut 30 dan 45 derajat. Dari mana Bu itu? Coba perhatikan lagi bahwa sudut istimewa itu memiliki sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Di mana nilai sinusnya yaitu sinus 0 adalah 0, sinus 30 adalah setengah, sinus 45 adalah setengah akar 2, sinus 60 adalah setengah akar 3, dan sinus 90 adalah 1. Di mana kosinus adalah kebalikannya, yaitu kosinus 0 adalah 1, kosinus 30 adalah setengah akar 3, kosinus 45 adalah sama sinus 45 yaitu setengah akar 2, dan kosinus 60 itu adalah setengah, dan kosinus 90 adalah 0. Begitu teman-teman. Nah, gimana caranya? Ya udah aja Bu, kosinus 75 itu adalah kosinus 30 tambah kosinus 45, udah tambahin aja. Tidak bisa demikian teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah kosinus 75 itu adalah kosinus 30 ditambah 45. Kita lihat lagi aturannya itu, bahwa kosinus alfa tambah beta akan sama dengan sinus alfa dikali sinus beta dikurangi kosinus alfa kosinus beta. Maka dari itu apabila 30 itu kita nyatakan sebagai alfa dan 45 adalah sebagai beta, maka sinus alfa dikali dikali sinus beta, maksudnya itu dikali sinus beta dikali sinus beta dikurangi kosinus alfa dikali kosinus beta. Oke, sekarang kita masukkan alfa dan betanya 30. Nah, jadi sinus 30 dikali sinus 45 dikurangi kosinus alfanya adalah 30, kosinus betanya adalah 45. Begitu ya teman-teman. Oke, baiklah. Sekarang sinus 30 berapa ya? Nih, setengah. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Kosinus 30 setengah akar 3. Kosinus 45 setengah akar 2. Kita tinggal sederhanakan bahwa setengah akar 2 dimiliki oleh 2 kelompok. Maka kita bisa keluarkan, atau kita bisa menyederhanakannya atau mengeluarkan yang sama. Ada 1/4, ada 1/4. Oke, kita sederhanakan dulu. 1/4 didapat dari 1/2 kali 1/2. 4 akar 2, kemudian dikurangi
1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Nih, akar 2-nya kita simpan di sini dulu, dikali akar 3, sama saja kan? Nah, setelah itu kita akan keluarkan yang sama teman-teman, yaitu 1/4 akar 2 ya. Nih, kalau 1/4 akar 2 nya udah dikeluarkan, berarti untuk kubus ini adalah 1. 1 kali 1/4 akar 2 adalah 1/4 akar 2. Nih, ini adalah sisa akar 3. Tuh, jadi kosinus 75 derajat adalah 1/4 akar 2 dikali 1 min akar 3. Begitu teman-teman.